dalam rangka merealisasikan target reformasi birokrasi Kemendikbudristek yang berbahagia. Perlu kami laporkan Pak Karo bahwa kegiatan ini adalah upaya perwujudan tata kelola pemerintahan digital melalui pelaksanaan arsip digital dalam rangka merealisasikan target reformasi birokrasi Kemendikbudristek tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring. Peserta daring adalah para pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, dan Sekretariat Jenderal, Kepala Subbagian Tata Usaha, Sekretaris Pimpinan, serta operator surat dan pengonsep surat di masing-masing tim kerja. Sementara peserta luring adalah pegawai yang ditugasi sebagai operator kearsipan, unit kerja dan unit pengolah, dan admin unit kearsipan khusus di Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Teknologi Informasi, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan tahapan kerja pendampingan dan pengawalan kegiatan pemberkasan dan penyusutan arsip kepada unit kerja atau unit pengolah dan unit kearsipan di lingkungan Sekjen, Itjen, dan Ditjen Diktiristek. Tahapan kerja tersebut di unit kerja atau unit pengolah dan unit kearsipan dilaksanakan melalui penambahan daftar berkas dan daftar isi berkas pada SINDE untuk arsip aktif dan arsip inaktif yang ada di unit kerja dan unit pengolah, serta pemindahan arsip inaktif dari unit kerja, unit pengolah ke unit kearsipan pada SINDE. Melalui kegiatan ini, peserta juga akan diberikan pembekalan dan diskusi mengenai kebijakan pengelolaan arsip digital dalam reformasi birokrasi instansi, tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta penggunaan menu arsip SINDE. Kami tentu saja berharap seluruh peserta dapat secara aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat untuk peningkatan kualitas layanan kearsipan Kemendikbudristek, khususnya dalam mendukung ketercapaian target rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2024 dan peranan strategis Kemendikbudristek lainnya. Demikian Pak Karo yang dapat kami laporkan. Untuk selanjutnya kami mohon arahan dan sekaligus membuka secara resmi acara pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zubair untuk pengantarnya, dan kami persilakan Bapak Triantoro selaku Kepala Biro Umum dan Pengelolaan Barang dan Jasa untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara kita hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Gita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Yang kami hormati Pak Yuber sebagai Kepala Bagian Tata Usaha BPJ, kemudian juga Pak Wiwin, Sekretaris Ahli Utama, dan teman-teman pengampu PIC untuk perselatan dan kearsipan, ada Bu Juwita, Mbak Gita, teman-teman yang lain, dan juga para kepala bagian tata usaha. Mungkin tadi saya sempat lihat yang hadir di Ijen, ya, kemudian Kasubag PU di Biro dan Pusat, kemudian Kasubag PU di lingkup Ditjen Diktiristek dan Biro Pusat dan Ijen, ya, dan juga mungkin yang hadir secara luring, teman-teman perwakilan operator kearsipan, admin unit kearsipan, dan operator surat dan pengonsep surat, sama teman-teman dari internal Biro BPJ. Mari kita
sekali kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi sekaligus mengecas kembali, mengimprove kembali terkait dengan tugas kita untuk peningkatan tata kelola pemerintahan digital, yaitu melalui pelaksanaan arsip digital dalam rangka merealisasikan reformasi birokrasi kita Kemdikbudristek. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bahwa sesuai dengan Permendikbudristek 28/2021, tugas yang melekat, salah satu tugas yang melekat di Biro PPJ adalah untuk urusan ketatausahaan dan juga penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan persuratan dan kearsipan di lingkungan kementerian. Sarana yang kita pergunakan adalah sistem naskah dinas elektronik atau SINDI. Ini menjadi alat, satu-satunya alat komunikasi yang formal yang terdokumentasi dengan baik untuk di lingkup Kementerian Dikbudristek yang saat ini mempunyai peranan strategis yang menjadi bagian dari Renstra kita 2020-2024, juga penilaian kematangan layanan kearsipan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, dan juga pelaksanaan rencana aksi untuk reformasi birokrasi. Bapak Ibu teman semuanya, mungkin dalam kesempatan saat ini juga teman-teman dari Biro Organisasi dan Tata Laksana sedang menyusun juga naskah atau urgensi dari terkait dengan hasil reformasi birokrasi. Maksudnya adalah untuk peningkatan tunjangan kinerja yang akan kita peroleh atau yang akan kita terima. Kita berharap teman-teman semuanya bisa juga mengkontribusikan kinerja di masing-masing unit eselon 1 maupun di luar section maupun di luar section untuk bisa mengimprove atau meningkatkan nilai RB kita sehingga nanti berdampak atau berkorelasi positif untuk tunjangan kinerja kita. Kita di tahun 2024 dalam target rencana aksi kita adalah 60% unit kerja di lingkup kita sudah melakukan pemberkasan dan penyusutan arsip melalui SINDE yang ini ditujukan untuk di lingkup unit utama, UPT, kemudian DLDikti, dan beberapa perhitungan PTN, khususnya PTN Satker. Nah, ini kehadiran teman-teman dari Dirjen Dikbudristek sangat mempunyai peranan penting, mempunyai kontribusi penting untuk maju, untuk meningkatkan dari target aksi RB yang tadi 60% unit kerja tadi. Ini 2023 kita bicara masih 25% unit kerja melakukan pembahasan dan penyusutan arsip melalui SINDE kita, dan di 2024 kita berharap sudah 60% unit kerja melakukan pemberkasan dan penyusutan arsip melalui SINDE kita. Nah, ini tidak akan tercapai, tidak akan terlaksana apabila komponen terbesar kita dari teman-teman perguruan tinggi ini tidak berkontribusi. Jadi ini yang menjadi salah satu poin krusial yang harus kita perhatikan bersama. Jadi kita Biro Umum PBJ untuk memastikan target tercapai, kita melakukan beberapa hal di 2024 ini, yaitu untuk melakukan evaluasi capaian pelaksanaan arsip digital di 2023. Kemudian kita akan proaktif, akan siap membantu dari triwulan pertama sampai dengan triwulan 4 ini adalah untuk melakukan pendampingan dan pengawalan pemeliharaan, yaitu proses pemberkasan dan juga penyusutan atau yang disebut dengan proses pembinaan arsip. Kemudian yang ketiga, selanjutnya kita juga melakukan evaluasi pengelolaan arsip digital di Dikbudristek tahun 2024 ini, dan kita juga di triwulan ketiga atau di akhir triwulan keempat paling tidak kita harus
sudah melakukan tindak lanjut hasil evaluasi pengelolaan arsip digital di lingkup kita ini. Karena kita berharap dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi tadi kita harapkan nantinya di 2024 itu skor statistik kita di unit kerja SINDE kita itu targetnya adalah 100% unit kerja di Dikbudristek ini sudah menyelesaikan, jadi sudah mengimplementasikan SINDE. Nah, ini barometernya adalah unit kerja skor statistik di atas 70 ya. Jadi untuk 2023 kita masih di angka 80%. Nah, untuk 2024 kita harapkan sudah 100%. Di tahun ini kemungkinan besar sudah tidak ada penambahan atau perubahan nomenklatur ataukah mungkin juga penambahan unit kerja. Artinya bahwa di akhir 2023 atau di sepanjang 2024 itu sepertinya akan Satker kita akan tetap. Nah, ini artinya bahwa kita target untuk skor statistik di atas 70 meliputi seluruh Satker Dikbudristek sepertinya akan bisa kita capai dengan kolaborasi semua unsur-unsur ya. Baik itu sekretaris pimpinan, baik itu admin unit SINDE, serta operator surat, dan juga pengonsep surat di masing-masing tim kerja. Jadi Bapak Ibu mungkin di Biro Pusat, di unit utama, di Ijen juga kita kenal tim kerja yang ini juga punya tugas fungsi yang tidak kalah penting dengan teman-teman yang akan membantu di struktural, sehingga ini nanti perlu adanya kolaborasi, perlu adanya sinergi, sehingga setiap tahapan dari alur pengelolaan arsip dinamis, dari penciptaan, dari penggunaan, dari pemeliharaan, dan juga pensutan, semuanya bisa memiliki persepsi, semangat, komitmen yang sama, sehingga nanti semua bisa mendukung target dari kementerian. Kami berharap seluruh peserta yang hadir secara fisik utamanya dan juga Bapak Ibu pimpinan Satker yang hadir di kesempatan hari ini bisa memotivasi diri sendiri kita, menyemangati diri kita sendiri untuk aktif melakukan diskusi, melakukan praktek-praktek yang bagaimana kita bisa mengimplementasikan secara berkelanjutan dan kita komitmen kita untuk di unit kita kerja masing-masing. Tanggal 10 sudah dapat? Kami yakin kalau tidak dibantu oleh Bapak Ibu teman-teman semuanya, target-target Renstra kita terkait dengan pengelolaan kearsipan dan persuratan kementerian tidak akan tercapai. Jadi kami berharap betul bantuan Bapak Ibu, kolaborasi Bapak Ibu, komitmen dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa merealisasikan target tadi yang ini ada menjadi target dan komitmen kita di kementerian, dan kami berharap di akhir periode 2024 semua bisa kita realisasikan, dan kita berharap yang tadi saya sampaikan di awal, rencana untuk mengusulkan, rencana untuk bisa merealisasikan terkait dengan tunjangan kinerja ini bisa tercapai 100%, dan ini menjadi berkah buat kita semuanya, menjadi penyemangat kita semuanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan juga terima kasih sekali kami ucapkan kepada teman-teman narasumber juga yang sudah hadir membantu kita terus untuk melakukan penyempurnaan di SINDE kita, yang salah satu fokusnya adalah bagaimana kita arsip digital kita songsong periode nantinya kita Dikbudristek ya, kalau memang sudah saatnya untuk ber-IKN sana, ini juga menjadi bagian atau menjadi modal yang sangat penting, karena tidak mungkin kita akan besar-besaran akan membawa dokumen fisik terkait dengan persuratan kearsipan, tapi kita yang perlu kita bawa adalah arsip-arsip digital yang punya nilai strategis, dan Bapak Ibu semuanya berkomitmen, Bapak Ibu semuanya punya
kesadaran diri untuk bisa menyiapkan itu dan juga membackup kebutuhan-kebutuhan di unit kerja kita masing-masing. Intinya nanti ke kebutuhan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mari kita niatkan lagi untuk kegiatan ini dan mulai dengan kegiatan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan 2 hari ke depan terkait dengan bagaimana kita meningkatkan tata kelola pembayaran digital melalui pelaksanaan arsip digital bisa terlaksana dengan baik, dan teman-teman dari lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek dan Teknologi, Ristek, kemudian Ijen, Biro Pusat di Sekjen, semua bisa melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya, dan target optimal kita, kelancaran kita bisa tercapai. Dan semoga apa yang kita kerjakan hari ini dan ke depan atau yang kemarin juga bisa dicatat sebagai bagian dari amal ibadah kita semuanya, dan kita menjadikan kesehatan kelancaran dalam ridho Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Triantoro untuk catatan-catatan penting untuk kami semua dan telah membuka acara kita hari ini. Izin Bapak Triantoro dan Bapak Zubair, kami akan lanjutkan untuk teknis. Pertama, kami nanti akan membekali diskusi sih ya Bu ya, memfasilitasi diskusi terkait tata naskah dinas, klasifikasi arsip, juga untuk penggunaan menu arsip di SINDE. Kita akan lebih banyak berdiskusi untuk mengawali sesi praktik di ruangan ini nanti dengan kawan-kawan perwakilan operator kearsipan dan admin kearsipan yang hadir. Seperti itu Pak Triantoro, Pak Zubair. Oke, silakan Mbak Gita lanjut teman-teman di secara luring, dan semangat terus untuk pekerjaan yang tidak ada kontribusinya, semua berkontribusi untuk teman-teman kita. Terima kasih, saya mohon live ya, saya mau lanjut yang lain. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yuber, Bapak Ibu Siap. semuanya. Terima kasih. Baik, izin Bapak dan Ibu kami lanjutkan langsung. Mbak Amalia, bisa dibagikan layarnya. Bu Juwita Sari, mohon izin untuk menyampaikan sedikit pengantar untuk mengawali diskusi kita. Baik, terima kasih Mbak Gita. Selamat siang Bapak dan Ibu yang ada di daring dan luring. Mohon izin tadi menyampaikan melanjutkan ya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Triantoro terkait dengan penggunaan menu arsip yang ada di SINDE, Bapak dan Ibu. Jadi untuk saat ini mohon izin untuk terkait dengan fokus pencapaian reformasi birokrasi di Kemendikbudristek, yaitu pengelolaan arsip digital ya. Tadi sudah disampaikan bahwa sekarang fokus kita untuk pencapaian target RB ini di 2024 adalah 60% unit kerja melakukan pemberkasan dan penyusutan. Kalau penyusutan arsipnya hanya arsip pindah ya, dari unit pengolah ke unit kearsipan. Kebetulan untuk saat ini kita sedang melakukan pengawasan kearsipan internal. Jadi juga ini adalah simultan dengan kegiatan kita yang yang mohon dibantu untuk nge-push pemberkasan arsipnya melalui menu arsip yang ada di SINDE. Jadi nanti juga Bapak dan Ibu yang sudah ya, rekan-rekan operator kearsipan maupun admin yang sudah mengunggah bukti dukungnya atau arsip aktifnya dan arsip inaktifnya, nanti mungkin bisa juga ditambahkan terkait untuk kebutuhan pengawasan kearsipan internal. Jadi nanti mungkin mohon dibantu juga untuk ketersediaan arsip aktif di aspek penggunaan yang ada di audit sistem kearsipan internal untuk mengunggah data dukung ketersediaan arsip aktifnya dari pemberkasan yang ada di SINDE, seperti itu ya. Jadi kami mohon dibantu karena juga sebentar lagi juga ada exit meeting rencananya di hari Jumat, Jumat secara daring, Jumat pagi. Nanti kami akan sampaikan undangannya kepada Bapak dan Ibu. Kami akan lakukan exit meeting. Jadi sudah ada entry meeting, lalu ada exit meeting. Tapi
kami juga masih menunggu data dukung yang Bapak Ibu sampaikan jika masih ada yang kurang sampai dengan minggu kedua di Juni tahun 2024. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini tahapan pekerjaan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Biro bahwa dari evaluasi capaian 2023 yang sudah dilaksanakan di triwulan pertama, lalu pendampingan dan pengawalan dari triwulan pertama sampai dengan triwulan 4, kami sudah lakukan ke 9 unit utama. Untuk saat ini adalah Ditjen Diktiristek, lalu Inspektorat Jenderal serta Sekretariat Jenderal. Kalau sebelumnya juga sudah kami lakukan. Kalau untuk yang sudah jalan di 2023 adalah Ditjen Kebudayaan dan Ditjen PAUD Dasmen. Lalu ada evaluasi pengelolaan arsip digital di akhir triwulan keempat sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi pengelolaan arsip digital Kemendikbudristek. Seperti itu. Nah, ini untuk tahapan kerjanya. Tadi ya ada pemberkasan arsip aktif di unit pengolah. Jadi ini sama dengan formulir pengawasannya Bapak dan Ibu ya, pengawasan kearsipan internal, bahwa kalau pemberkasan arsip aktif adanya di unit pengolah ya. Lalu ada pemberkasan atau penataan arsip inaktif di unit kearsipan. Kalau sudah masuk ke retensi inaktif, kita lakukan pemberkasannya atau penataannya di unit kearsipan. Lalu untuk arsip yang retensinya sudah masuk ke retensi inaktif, dari unit pengolah dipindahkan ke unit kearsipan. Nah, ini juga sudah mulai dilakukan penyusutan arsip melalui pemindahan di menu arsip yang ada di Sinde. Lalu ada evaluasi pengelolaan arsip digital, lalu ada tindak lanjut dari evaluasi pengelolaan arsip digital di unit kerja. Nah, ini tadi disampaikan bahwa rencana strategis Kemendikbudristek 2020 sampai dengan 2024 di mana 100% ya unit kerja ini untuk yang persuratannya ya skor statistik ada di 70 nilainya untuk skor statistiknya. Kami berharap seperti itu. Nah, sekarang PR-nya adalah tambah menu arsip. Sebentar lagi juga akan kami sampaikan, informasikan di pengembangan untuk menu arsip yang ada di Sinde, yaitu skor arsip digital. Jadi Bapak Ibu PR-nya tambah lagi, jadi mohon dibantu juga untuk dukungannya. Oleh sebab itu untuk mohon di-push juga untuk pemberkasannya dulu, pemberkasan lalu kalau sudah inaktif masuk ke pemindahan. Karena nanti terkait dengan skor statistik arsip digital. Jadi bukan hanya skor statistik di penciptaan Sinde suratnya aja, ke depan akan lebih menambah lagi di skor statistik arsip. Itu ya, dari tadi pemberkasan sampai dengan pemindahan. Ini terkait kita akan terima tukin diusahakan 100% tadi informasi dari Bapak Kepala Biro. Nah, beberapa yang sudah disampaikan ada catatan penting yang harus juga kita cermati dan kita perhatikan. Ada pencipta arsip harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu untuk menjamin rekaman kegiatan sebagaimana adanya sehingga menghasilkan arsip yang otentik, utuh dan terpercaya ya. Jadi arsip itu otentik, utuh dan terpercaya itu kita lihat di mana? Di penciptaan. Ya, di penciptaan berarti acuannya adalah tata naskah dinas. Di mana kita lihat di Permendikbud nomor 3 tahun 2021. Nah, seperti itu. Bagaimana nanti kita melihat dari penciptaannya ya, itu akan terlihat di Permendikbud nomor 3 tahun 2001 di format naskah dinas, bagaimana kepala naskah dinasnya, ya penomorannya, penggunaan kode klasifikasi, lalu apa jenis dan format dari naskah dinas, apakah itu naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar acuannya adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman tata naskah dinas. Lalu apalagi arsip yang otentik, utuh, dan terpercaya. Kita lihat di penomoran. Ketika kita
melakukan apa ya, membuat naskah dinas, otomatis di sini kan keluar halnya apa? Lalu keluar kode klasifikasi. Nah, ini mohon diperhatikan Bapak dan Ibu, operator surat maupun operator arsip, ketika membuat naskah dinas kita perhatikan substansi dari naskah dinas. Jadi tidak ada lagi nanti ketika membuat surat tugas, kode klasifikasinya adalah semuanya KP atau TU. Jadi memperhatikan apakah kode klasifikasinya itu sesuai dengan substansi dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Kenapa kita harus perhatikan kode klasifikasi, teman-teman ya? Jadi kode klasifikasi itu berpengaruh dari penciptaan, nanti adalah ke pemberkasannya. Ini terkait dengan retensi arsip. Ketika kita masukkan kode klasifikasi di SINDE, atau nanti kita membuat pemberkasan di menu arsip yang ada di SINDE, itu akan keluar retensi aktifnya berapa lama, otomatis juga dengan retensi inaktif. Nah, ini yang sangat penting adalah nasib akhirnya. Kalau kita salah memasukkan kode klasifikasi terkait dengan naskah yang kita buat atau di pemberkasannya, yang nantinya nasib akhirnya seharusnya permanen, kalau kita salah, itu menjadi musnah. Ya, nah ini yang menjadi fatal ketika kita salah memasukkan kode klasifikasi. Jadi ketika penciptaan arsip memang harus memperhatikan pedoman tata naskah dinas yang ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2021. Ya, lalu selanjutnya catatan penting lainnya adalah pengonsep surat yang baik. Ya, jadi pengonsepan harus baik, kelengkapan dan ketepatan penyajian isi informasi, kemudahan penentuan klasifikasi arsip, kemudahan pemeliharaan dan penggunaan arsip, sampai dengan kemudahan penyusutan arsip. Ya, jadi di sini kalau di pengelolaan arsip dinamis itu kan sesuai dengan audit sistem kearsipan internal ya. Di instrumen tersebut aspek-aspeknya adalah ada penciptaan, ya di situ penciptaan naskah dinas. Tadi saya sampaikan tata naskah dinas dan klasifikasi arsip. Lalu ada penggunaan. Di penggunaan ini kita akan melihat ketersediaan arsip aktifnya di unit pengolah. Ya, ketersediaan arsip berarti ada daftar arsip aktif yaitu daftar berkas dan daftar isi berkas. Lalu ada formulir peminjaman kalau di instrumen ASCII. Ya, ini mohon dilihat juga apakah unit pengolah sudah menyediakan formulir peminjaman. Lalu yang tidak kalah penting adalah sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis. Jadi ketika membuat daftar arsip aktif, itu juga di sini otomatis ada sistem klasifikasi aksesnya. Akses arsipnya apakah biasa atau terbatas. Seperti itu ya. Sampai dengan nanti pemeliharaannya, bagaimana kode klasifikasi untuk pemberkasannya, lalu sampai penyusutan. Sementara ini kalau di menu arsip yang ada di SINDE, baru sebatas arsip pindah dari unit pengolah ke unit kearsipan. Ya, selanjutnya tertib dalam melaporkan arsip aktifnya ya minimal 6 bulan setelah kegiatan selesai. Jadi Bapak Ibu di unit pengolah mohon melaporkan arsip aktif yang tercipta dari kegiatan. Jadi kalau arsip itu apa? Arsip itu adalah rekaman, jadi tidak berdiri sendiri. Arsip itu ada kronologisnya, ada cerita dari awal sampai akhir. Ya, ini mohon dilaporkan. Karena terkait juga dengan pengawasan kearsipan internal tadi. Ya, lalu perlu ada koordinasi yang baik ya antara operator surat dan pengonsep surat dengan operator kearsipan dan admin unit kearsipan. Jadi kalau tidak ada koordinasi terkait dengan penciptaan arsip di unit pengolah, di unit kerja, ini menjadi nanti pemberkasannya nggak tertib, ya. Nanti kalau bisa nanti juga bisa dengan Google Drive, mungkin nanti dari operator kearsipan yang akan menginput arsipnya di unit pengolah. Karena kalau misalkan semua unit pengolah minta operator kearsipan di masing-masing substansi, dikhawatirkan nanti pemberian kode klasifikasi atau pemberkasannya menjadi tidak tertib. Ya, seperti itu. Jadi kami berharap mungkin maksimal di unit kerja atau unit pengolah hanya 2 operator kearsipan.
Jadi nanti teman-teman di unit di substansi di unit kerja melakukan berkas kerjanya dicantumkan dalam Google Drive. Jadi nanti operator kearsipan yang akan menginput semua arsip-arsipnya ke dalam menu arsip yang ada di sini. Seperti itu, ya. Oh ya, oke. Lalu udah ya, ini belum. Ya, jadi seperti itu Bapak dan Ibu, catatan penting yang kami tambahkan sebelum nanti ke teknis juga terkait dengan kita sedang mengadakan pengawasan kearsipan internal seperti itu ya. Jadi mohon penunjukan PIC atau pengumpulan arsipnya di setiap tim kerja itu mohon dikoordinasikan oleh pemimpin di masing-masing unit kerjanya, oleh Kasubag atau mungkin di eselon 2-nya untuk menunjuk atau menugasi siapa yang akan melakukan tugas sebagai operator kearsipan dan admin unit kearsipan. Seperti itu Bapak dan Ibu, mungkin langsung secara teknis dengan Mbak Gita dan tim untuk melanjutkan kegiatan atau diskusi. Boleh tanya jawab Bapak dan Ibu, kami silakan untuk dibuka. Silakan saya balikin ke Mbak Gita. Baik, terima kasih banyak Bu Juwita Sari untuk update terkait RBI kita, juga catatan penting yang perlu diperhatikan dari operator surat di Sinde, pengonsep surat, sekretaris, seperti itu ya. Sebelum kita masuk ke pemberkasan ini Bapak Ibu, kita harus satu persepsi dulu tentang pentingnya penciptaan arsip ini dilakukan dengan baik dan benar. Jadi Bu Juwita sudah menyampaikan ada 3 prinsip yang harus dipenuhi, yaitu arsip yang autentik, arsip yang utuh, dan arsip yang terpercaya. Kalau kita bicara autentik, kita bicara ciri khas naskah dinas Kemendikbudristek. Artinya keasliannya Bapak Ibu ini di tangan para penciptanya ya, di operator surat dan juga di pengonsep surat, untuk memastikan ketika membuat sebuah surat, perhatikan jenis dan format naskah dinas yang ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2021. Jadi tidak sekadar cuma format aja kok, toh substansi informasinya tersampaikan, pesannya tersampaikan. Ternyata bukan sekadar di tataran itu, tapi kita harus menjamin autentisitas dari sebuah arsip yang diciptakan di unit kerja Ibu dan Bapak. Lalu tadi prinsip utuh ini artinya tidak ada informasi yang dikurang-kurangi atau dimutilasi seperti itu ya. Tidak ada modifikasi. Kalau kita bicara arsipnya sudah ditandatangan secara elektronik, ini para pengonsep surat dan operator surat yang ada di Sinde mohon dipastikan tidak nyomot-nyomot barcode lalu dipindahkan ke file yang lain ya, karena akan sangat mudah nanti ditelusuri validitas dari surat tersebut. Justru sangat berbahaya ketika Bapak Ibu melakukan hal tersebut. Kemudian untuk dari catatan juga ini operator surat keluar, jadi kalau misalkan mau menambah surat keluar, lampiran surat ya, ini juga berlaku untuk pengonsep surat, misalnya bikin surat undangan, lalu ada lampirannya daftar peserta dan jadwal kegiatan. Ini harusnya menjadi dalam satu file surat. Jadi jangan satu surat undangannya, lalu untuk jadwal dan daftar peserta dibedakan menjadi file terpisah. Nah ini seperti memutilasi nanti ya Bu ya, ketika kita tarik nanti di pembuatan daftar berkas dan memasukkan sebagai daftar isi berkas, menginput nomor surat yang tercipta di Sinde, satu nomor surat, tapi akan tergenerate-nya 3 file, padahal untuk satu surat. Nah ini korelasinya, jadi perlu ketertiban dari penciptaan seperti itu. Lalu untuk klasifikasi arsip, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Juwita Sari, enggak cuman Asiparis yang perlu tahu ini, karena ternyata yang menentukan nasib akhir arsip itu di awal tahapan, yaitu di penciptaan, di pembuatan surat keluar tadi. Mohon Bapak Ibu yang ditugasi sebagai operator surat ataupun yang biasa mengonsepkan surat, lihat terlebih dulu Permendikbudristek nomor 20 tahun 2022 untuk klasifikasi fasilitatif, klasifikasi substantif yang masing-masing punya masa simpan atau jadwal retensi arsip yang berbeda, juga nasib akhir yang berbeda. Nah, makanya di poin nomor 4 ini kami mohon juga bantuan Bapak Ibu kalau hadir pemimpin kerja dan Kasubag tata usaha
kita harus mulai membiasakan duduk bareng ya Bu Juwita ya, antara operator surat, pengasap surat, juga operator karsipan dan admin unit karsipan. Ini untuk melakukan evaluasi. Misalnya klasifikasi-klasifikasi yang selama ini digunakan itu apa saja, permasalahannya apa, menentukan klasifikasi arsipnya bagaimana. Nah ini silakan nanti dievaluasi, nanti bisa menjadi panduan buat Bapak Ibu pengonsep surat ataupun operator surat ke depannya. Jadi tidak berulang gitu ya salahnya. Seperti itu. Nah, ketika operator surat juga mentok gitu ya, ketika mengambil nomor surat keluar bingung ini klasifikasi arsipnya apa ya. Nah, ini juga bisa berdiskusi dengan kawan-kawan arsiparis di unit kerja Ibu dan Bapak seperti itu. Lalu jangan ada lagi ketidaktertiban yang mana satu nomor surat dipakai untuk dua surat yang berbeda gitu. Ngeditnya di tempat yang lain, yang versi aslinya ternyata tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya gitu. Harusnya kan ada ketentuan ralat. Apapun informasi yang berubah, kalau kita bicara prosedur, maka itu harusnya ada ralat. Nanti di daftar isi berkas, seperti yang tadi disampaikan, arsip ini kan rekaman kegiatan gitu. Jadi dari memang pertama kali ada dokumen, kalau memang ada perubahan, ada surat tindak lanjut ralatnya, dan itu akan bercerita dalam sebuah arsip untuk disajikan sebagai informasi yang baik. Seperti itu Bapak Ibu. Terus juga untuk hal ya Bu Juwita ya, dari pengonsep surat, memastikan surat itu dibuat tersajikan informasinya dengan baik. Dan penentuan hal itu juga harus dipikirkan Bapak Ibu. Jadi jangan menyederhanakan gitu ya. Undangan saja gitu. Ketika Bapak Ibu hanya membuatnya undangan, maka nanti di pemberkasannya kasihan kawan-kawan arsiparis. Akan menumpuk semuanya yang undangan. Tadi Bu Juwita sudah menyinggung, seharusnya hal itu seperti halnya di Permendikbud nomor 3 tahun 2021, bunyinya adalah pokok substansi surat. Gitu. Jadi masalah apa yang dibahas dalam sebuah surat? Iya, itu suratnya undangan, jenis suratnya undangan. Tapi informasi apa yang disampaikan? Misalnya undangan pelaksanaan koordinasi pemusnahan arsip. Nah, itu baru kita bicaranya TU ya, Bu Wita. Atau misalnya undangan pembahasan rencana strategis, Renstra. Mungkin ini klasifikasinya adalah di PR. Jadi tidak semuanya karena ini undangan, kawan-kawan administrasi yang mengerjakan, semuanya dibuat klasifikasinya TU. Tidak seperti itu. Begitu juga untuk narasumber gitu ya. Jadi halnya jangan permohonan narasumber. Nanti pemberkasannya akan sangat membingungkan. Jadi kita langsung saja fokus klasifikasi halnya itu dibuat sesuai dengan substansi kegiatannya apa. Karena dengan penentuan hal nanti akan berpengaruh untuk menentukan klasifikasi arsip apa yang akan dicantumkan dalam surat tersebut. Ya, seperti itu penegasan dari catatan penting yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Juwita. Kami buka sesi diskusi untuk kawan-kawan yang ada di Zoom terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu. Ada yang mau ditanggapi dan ada yang mau ditanyakan. Silakan. Atau bisa di kolom chat jika ada yang mau menyampaikannya lewat tulisan. Kami tunggu. Klasifikasi. Bapak mau ngomong? Enggak, teknis. Nomor 3. Sambil menunggu mungkin Mas Aziz untuk didikti apakah kawan-kawannya semua hadir di sini. Untuk skor statistik kita bicaranya semuanya ya, baik tata naskah dinas, klasifikasi arsip, atau ada yang mau bicara tentang menu arsip atau yang SIMB, kami buka sesi diskusi. Untuk Mas Aziz, boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar Mas, karena kalau untuk skor statistik unit kerja rasanya PR terbesar kita adalah di dikti ya.
Jadi Iya, betul. kawan-kawannya sudah bergabungkah di ruangan Zoom ini? Mungkin sudah bergabung Mbak beberapa dari teman-teman unit utama, tapi Oke, ada yang mau disampaikan dari kawan-kawan Dikti? Apa sudah aman tahun ini? saat ini kita coba evaluasi lagi Mbak, mungkin dari beberapa waktu, apalagi bulan bulan kemarin ya kita coba follow up terus ke teman-teman dari unit utama, terutama mungkin kedepannya kita coba untuk apa namanya dari eh, kalau misalnya unit utama dari Dikti-Ristek ini udah selesai apa namanya sudah bisa berjalan sendiri, sudah paham lah apa yang diinginkan dari skor statistik ini, kita coba untuk selanjutnya tahap selanjutnya yaitu kan PTN-PTN yang masih agak sedikit perlu dibenahi sih Mbak sebetulnya. Tapi kita coba untuk bulan ya dalam bulan ini atau hingga dilihat statistiknya semoga aja terus meningkat Mbak, itu sih karena kan apa harus sangat besar sekali apalagi PTN sih ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mas Aziz. Ini juga untuk kawan-kawan yang lain ya, tidak hanya untuk di Dikti-Ristek. Sebagai informasi, Sinde ini sekarang sedang dalam pengajuan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis atau AUBKD yang mana sudah ditetapkan dari Kepmenpan RB nomor 679 tahun 2020 tentang Serikandi. Ya, jadi Kemendikbudristek bisa mempertahankan komunikasi kedinasannya pakai Sinde, asalkan nanti kita memenuhi beberapa persyaratan. Nah, salah satu yang bisa kita tampilkan adalah kebermanfaatan penggunaan Sinde ini di unit kerja kita, jangkauannya sampai dengan dari unit utama ke unit kerjanya yang ada di bawah unit utama sampai dengan PTN-PTN seperti itu, sampai dengan UPT juga LL Dikti sebagai UPT di Sekretariat Jenderal ya. Jadi mohon dicermati kembali untuk kawan-kawan yang asasnya staff, jangan kendor gitu ya ketika menerima surat, menerima disposisi, menerima informasi, semuanya harus direspons. Dan sistem ini dibuat untuk memudahkan dan ketertiban pendokumentasian atau tindak lanjut ya. Jadi maksimalkan fitur yang ada. Artinya ketika Bapak Ibu menerima disposisi, jawabannya jangan cuma baik Pak, oke Pak gitu yang sifatnya normatif. Kalau memang ada hal-hal yang bisa diredaksikan untuk pengingat Bapak Ibu secara substansi silakan. Misalnya sudah kami misalkan ya ada disposisi ke saya, tolong dibuatkan akses operator kearsipan di set di Dikti misalnya seperti itu. Nah, saya jawabnya mungkin tidak hanya baik Pak atau baik Bu, tapi kami akan mengupdate. Misalnya Setdijen Dikti sudah memiliki 2 operator kearsipan. Sebagaimana kita kesepakati batasannya adalah 2. Misalnya seperti itu ya. Jadi kita berdiskusi di kolom tersebut. Ketika suatu waktu ada yang perlu dikonfirmasi, kita tinggal membuka surat atau disposisi atau informasi tersebut dan kita bisa membaca sejarahnya. Seperti itu ya Bapak Ibu, mari kita maksimalkan fitur yang ada. Nah, ini khusus PTN sekali lagi karena kita tahun ini 100% target untuk di PTN. Dijen Dikti juga sebagai pembinanya di pusat juga harus mencontohkan, harus semuanya bergerak satu komitmen untuk nilainya meningkat. Dan telah hadir di tengah-tengah kita Pak Wiwin Darwina, Asiparis Utama yang ingin juga nitip pesan nih Mas Aziz ya untuk Dikti itu sendiri ya Pak yang di pusat
gitu sebelum merangkul kawan-kawannya di PTN. Silakan Pak Wiwin. Mas Aziz monitor ya. Siap, Mbak. Terima kasih Bu Gita. Mas Ajis, saya orang ex-Dikti nih ya, jadi concern sekali atas keterlibatan Dikti ya untuk segera semua ya melaksanakan Sinde ini. Dan saya kira kita ini menjadi target RB ya. Kita berapa jumlah perguruan tinggi yang menggunakan Sinde. Nah, ini harus dipush dari Dikti nih. Gimana caranya ya? Gimana caranya deh kita dibicarakan dengan Ibu Ses atau Kasubag TU-nya. Kasubag TU-nya Pak Didi, Pak. Pak Didi ya. Pak Ya, Didi betul, Pak. juga beliau kan sangat ahli juga di bidang IT kan gitu ya. Jadi tolong. Nah, kemudian saya juga akan beberapa kali memberikan arahan di Pusdiklat ya untuk dasar keasripan. Rata-rata memang mereka menanyakan itu ya, Sinde. Saya juga ingin ada sesi satu karena ini peningkatan pengelolaan arsip digital di kementerian kan harus segera jalan ya. Jadi dengan semua nanti perguruan tinggi terlibat, maka kita akan semakin kuat untuk melaksanakan integrasi ya. Kita juga posisi tawarnya kuat gitu kan. Karena memang harapan kita nanti Sinde itu bisa diintegrasikan dengan Sri Kandi gitu ya. Tolong ya Pak, siapa namanya? Pak Ajis ya. Tolong diupayakan semua unit ya menggunakan Sinde ya supaya efisien kita komunikasi lewat Sinde. Kan kita udah nggak menggunakan berkas-berkas lagi yang berseliweran kan semua udah pakai Sinde ya. Dan kemudian fitur-fitur yang untuk kekhususan di perguruan tinggi juga tadi banyak dipertanyakan oleh teman-teman di saat saya memberikan pengarahan, Pak, saya pada saat mengirim surat nih halnya seperti ini. Misalnya kemahasiswaan, misalnya apa, tapi belum ada nih, gimana gitu kan. Nah itu tugas Bu Gita ya, kemarin kan udah kita melengkapi ya, tapi kita mungkin perlu juga sosialisasi dengan perguruan tinggi segera ya. Kita ini kan undang, mungkin yang undang Dikti harusnya nih, Dikti yang perguruan tinggi untuk operator Sinde ya, terus kita berikan arahan gitu. Nah itu kami tunggu nih waktunya ya. Saya sih nge-push karena saya orang Dikti Pak. Jadi segera karena ini target kita perguruan tinggi harus juga seluruhnya ikut Sinde ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, PTN kalau untuk pemberkasan khususnya PTN Satker ya Bu ya yang kita prioritaskan gitu. PTN Satker, baru nanti kalau Satkernya sudah terangkul nanti ke PTN BLU dan terakhir PTN BH seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wiwin untuk pesan-pesan khususnya untuk Mas Aziz nih. Kayaknya suara Mas Aziz sudah agak melemah. Baik Pak ya. Terus ya Mas Aziz. Kalau udah di sampingnya Pak Didi harusnya aman karena Pak Didi orangnya gercep juga ya Pak ya. Tinggal diingatin aja Pak Didi dengan segala kesibukannya. Nah, kawan-kawan yang lain ini kayaknya udah banyak banget yang hadir ya, nggak ada yang mau tanya nih tentang tata naskah dinas. Kita masih buka nih sesinya sampai pukul berapa ya? Sebentar lagi ya harusnya sudah selesai ya. Ya 15 menit lagi lah. Ayo Bapak Ibu yang lain, ini masih ikut memonitor tidak ya? Setjen ini karena kita kok cuma berapa ini saja sih unit saja ya karena memang kami pisahkan untuk unit-unit yang punya UPT banyak kami sudah ada sesi tersendiri ya waktu itu dengan di Direktorat Jenderal Kebudayaan, kemudian dengan PAUD Dasmen, kemudian dengan Badan Bahasa, lalu dengan GTK. Ini komitmennya semuanya kencang, kita lari cepat semuanya, dan untuk sesi kali ini ya karena ada kekhususan, jadi kami yang langsung monitor, kemudian Itjen karena nggak ada UPT-nya, kami juga ikut monitor. Ini Itjen sebenarnya kalau yang hadir ada Kasubag TU-nya, manajer atau ketua tim kerjanya, sebenarnya kita pengen dampingin kita ya kan, Itjen itu yang terpenting adalah dokumentasian kan, ya ada Kabag TU ya, Kabag TU yang jika hadir di sini.
Yang terpenting sekarang itu adalah program atau kegiatan jalan iya, outputnya ada iya. Tapi bukti fisiknya mana? Pasti kan yang ditanya seperti itu. Kawan-kawan Ijen pasti paham benar gitu ya, bahwa yang ditanya misalkan ZTWBK, ZTWBBM, atau RBI, sudah melakukan ini belum? Sudah. Dokumennya mana? Nah, itu kan yang pasti ditanyakan. Nah, ketika kita bicara dokumennya mana, itu sama dengan arsipnya mana. Nah, ketika kita sudah bisa menyajikan arsip aktif tadi, arsip aktif itu adalah daftar berkas dan daftar isi berkas, yang mana isi berkas tersebut adalah kumpulan berkas kerja, ya dari awal sampai dengan selesai laporan kegiatan substansi. Nah, kalau kita sudah bisa menyajikan ketersediaan arsip aktif itu dibantu dengan digital, dengan sistem kita, dengan mengarsip SINDE, ini tentunya sangat memudahkan. Jadi kami berharap tadi Itjen yang bisa jadi mitra kita untuk menerapkan administrasi kita menjadi contoh gitu, menjadi contoh untuk kawan-kawan yang lain. Mbak Rindias, monitor Mbak. Hadir Mbak Gita. Mbak Rindias nggak datang ke sini. Mbak Rindias kan operator kasipannya ya? Iya Mbak. Tadi mau datang tapi ternyata ada penugasan lain. Insya Allah besok Mbak bergabung. Baik, besok bergabung ya, karena target kita mau mengevaluasi daftar berkas dan daftar isi berkas yang sudah diinput ya. Jadi Siap. jadi Mbak Rindias, seperti yang kami sampaikan, Ijennya harusnya menjadi mitra, menjadi contoh untuk untuk ketertiban dokumen seperti itu. Ya, ini Bu Juwita just tip nih barusan ke saya, katanya untuk pengawasan kearsipan ketersediaan arsip aktif di menu arsip SINDE-nya mana. Nah, ya harusnya Mbak Rindias besok datang ke sini udah bawa berkas kerja. Nah, ini juga Bapak Ibu yang di ruangan Zoom ya. Sebenarnya tugas operator kearsipan itu susah-susah gampang sih ya. Maksudnya bisa kerja, bisa membuat daftar berkas dan daftar isi berkas asalkan berkas kerjanya tersedia. Nah, berkas kerja tersedia ini dari mana? Dari masing-masing tim kerja. Nah, jadi Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini kenapa diundang? Ini untuk kami titipkan pesan ketika membuat sebuah kegiatan substansi, tadi sudah disampaikan perlu ada PIC-nya, Bapak Ibu Kasubag atau ketua tim kerja yang hadir, perlu ada PIC substansi di masing-masing tim kerja untuk mengawal kelengkapan berkas kerja, yang nantinya berkas kerja tersebut ya dimulai dari surat undangan, kemudian nanti ada misalnya permohonan narasumber, kemudian nanti ada biodata narasumber atau biodata peserta, lalu ada bahan kegiatan, ada daftar presensi, materi kegiatan, sampai dengan notula atau laporan kegiatan, itu semua tersedia sebagai berkas kerja yang akan menjadi bahan kerjanya para pegawai yang ditugasi menjadi operator kearsipan di unit pengolahnya atau di unit kerjanya gitu. Karena kami melakukan pendampingan, yang menjadi kesulitan kawan-kawan opker adalah berkas kerjanya nggak ada. Nah, apa yang mau diunggah di dalam sistem seperti itu. Jadi Mbak Rindias besok untuk datang ke sini pastikan bahwa berkas kerjanya dulu secara soft file-nya ya. Nanti kita akan kawal bersama-sama. Seperti itu Mbak Rindias. Ya, kemudian itu Siap Mbak. dari Ditjen Dikti, lalu dari Setjen. Nah, ini Setjen juga kami berharap aktif biro-biro dan pusat. Kenapa? Karena fungsi pembinaan itu nempelnya di Sekretariat Jenderal sebagai dukungan administrasi. Kami sangat berharap di Setjen ini, yang mana UK 1-nya nempel di Sekretariat Jenderal, seperti halnya Itjen juga menjadi contoh untuk garda depan pelaksanaan arsip digital di Kemendikbudristek ini, seperti itu. Kita fokus masih di arsip-arsip substansi kegiatan. Satu lagi apa Bu? Setjen, Itjen, Diktiristik. Iya, jadi 3 unit itu kenapa kita kumpulkan dalam satu forum tersendiri, itu alasannya. Ya, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Sudah saya pancing, masih ada yang mau tanya, itu kolom chat bertanya atau apa ya? Bisa dibantu nggak dilihat? Bukan. Ini sebanyak 101 peserta
Apakah sudah jelas semuanya atau bagaimana? Ayo aktif-aktif dong kawan-kawan di Setjen. Kami kalau melakukan pembinaan di direktorat-direktorat teknis rasanya sejam tuh nggak pernah cukup ya. Karena banyak sekali yang bertanya kesalahan-kesalahan tata naskah dinas, kebingungan-kebingungan gitu ya tentang matriks kewenangan dan lain-lain. Ini kok sepi ya dari kawan-kawan Setjen. Apalagi ini Diki harusnya kalau udah diem begini semua Mas Aziz harusnya nilainya udah 100 dong. Ayo Bapak Ibu yang lain. Ini saya khawatir ini nggak ada orang-orangnya nih di Zoom ya. Halo. Iya, ini diam adalah emas atau diam adalah apa ya nih Bapak Ibu ya? Diam siap eksekusi, diam siap salah, atau apa ini Bapak Ibu? Mbak Gita izin Ah, mungkin ngomong aja, tanya Mbak. silakan. Eh, Sebelumnya kayaknya kemarin Bu Ita juga sudah sempat menyampaikan ke saya bahwa nanti saya bingung UP ya Bu, berarti UP-nya hanya di sekretariat saja atau bagaimana Bu? Karena kemarin kata Ibu untuk arsip-arsip yang eh, di inspektorat itu biar di satu di sekretariat. Secara apa ya? Apa namanya teknisnya jadinya bagaimana Bu? Saya jadi kemarin saya juga hari ini sebenarnya tadi mau mau hadir untuk menanyakan langsung, cuman karena memang bertepatan dengan kegiatan lain, jadi saya coba untuk ikut lewat Zoom ini. Kalian tanya-tanya juga yang bisa ditanyakan sekarang Bu. Sampai besok juga saya ada masih mau ditanyain. Ya, Mbak Ririn, izin langsung dijawab ya. Kalau di Inspektorat Jenderal kemarin kan memang pertama di Inspektorat 1, 2, 3 investigasi dan lainnya itu kan memang tidak ada struktural di Kasubagnya ya, Kasubag TU ya. Gitu ya Mbak Ririn. Kabak TU Bu, Kabak TU. Ada Kabag TU tapi di sekretariat ya. Di maksudnya di inspektoratnya. Nggak ada kan? Di inspektoratnya adanya tim kerja Bu. Ya betul. Nah kemarin kan karena kita lihat kan nggak ada orang tuh, masing-masing semuanya juga di unit pengolahnya di central file atau central arsip aktifnya. Nah kemarin kesepakatannya jadi semuanya, tapi ada perwakilan tetap di unit pengolahnya itu melakukan pemberkasannya masing-masing di sekretariat yang di bawah kan, Mbak Ridin? Iya, betul. Tetap Maksudnya yang untuk surat-surat yang seperti di drive yang disediakan itu harus ada yang dari perinspektorat gitu. ya betul. Jadi tetap tetap fungsinya itu kan ada karena kan memang di Permendikbud Ristek 20 tahun 2022 itu unit pengolahnya itu masih melekat di unit eselon 2 seperti itu ya. Jadi mohon dibantu karena memang di inspektorat-inspektorat itu tidak apa ya kalau untuk sentral arsip aktifnya memang pengelolaannya memang agak tanda kutip berat karena memang tidak ada struktural di Kasubag itu ya Mbak ya. Ya. Dari substansi yang di tim kerja itu melakukan pemberkasannya dipusatkan atau disentralkan mungkin di sekretariat Mbak. Itu kalau misalkan tidak berkeberatan seperti itu. Karena kan di bawah sudah oke tuh untuk central file-nya. Tinggal nanti masing-masing substansinya itu menginput atau melakukan pemberkasannya di masing-masing mungkin satu filing kabinet, satu inspektorat gitu Mbak Ririn. Tapi di Google Oh, oke. Jadi untuk penyimpanan yang di central filenya per inspektorat diberikan tempat sendiri gitu ya Bu ya. sing Tapi untuk gimana ya Bu? Kalau untuk pemberkasan arsip aktif itu Bu, kalau misalnya semuanya di bawah, kayaknya agak kurang memungkinkan. Apakah nanti memungkinkan untuk di inspektorat itu diberikan juga akses untuk itu opker juga ya berarti ya Bu ya? ya kan udah masuk sekarang kalau pemberkasan aktif kan berarti terciptanya suratnya udah secara elektronik Mbak. Berarti kan Iya, tapi untuk laporannya mungkin kan masih yang manual ya Bu. ya
Tapi kalau pemberkasannya sudah masuk ke Sinde aja, Mbak. Belum sama. Tapi belum semua yang dari inspektorat itu belum ada akses untuk operator kearsipannya, Bu. Nah, nanti di Gitu. sini kita bahas teknisnya untuk operator Ya. kelasnya. Baik. Ya, gitu Mbak. Jadi masing-masing tetap gini, masing-masing tetap bertanggung jawab sebagai unit pengolah atau sentral arsip aktif. Nanti Oke. teknisnya mohon dibantu di sekretariat. Jadi nanti mungkin ada yang kayak Mbak Mutia atau ini Mbak Lisna ya, dan yang lainnya hadir. Nanti tetap mohon ditugasi, diberi tanggung jawab untuk melakukan mengelola arsip aktifnya di masing-masing inspektoratnya. Gitu Mbak Rin. Oh, iya. Mbak Rin semua. Jadi mungkin Mbak Rin Baik. menyediakan tadi filling kabinetnya saja. Jadi nanti Iya. inspektorat sudah bagus semua di sekretariat, tapi substansi masing-masing dipegang gitu ya. Oh, baik. Baik, Bu. Itu kalau keberatan berarti bikin sendiri, tapi malah berat kan kalau sendiri. Iya, makanya. Terus kalau misalnya nanti ini dipindahkan ke inaktif ya, Bu, kalau di kami kan berarti ke basement tuh, Bu. Iya, tinggal di situ. Heeh. Nanti baik tetap ada daftar arsip sama berita acaranya. Jadi nanti misalkan saja nanti di masing-masing aja membuat, atau nanti langsung dari kabak TU ke ses Itjen. Dari inspektor ke ses Itjen atau bagaimana, Bu? Ses Itjen dong kan UK. Oh, jadi dari inspektur berarti, Bu, yang pemindahannya, tangannya. Iya, nanti pemindahan nggak masalah sih kalau ya. Oh iya, oke, baik. Baik, gitu ya Mbak Ririn ya. Insya Allah jelas ya. Iya, siap. Dibantu untuk pemberkasannya belum ada, di penggunaan sama di pemeliharaan masih kosong, kalau yang lainnya sudah. Oh iya, baik Bu. Ya, terima kasih Mbak. Besok Mbak Rindias datang udah oke lah ya Mbak. Langsung jadi ya arsip aktif-inaktifnya ya. Waduh, berat nih. Ya, yang lain bagaimana? Jadi untuk pemberkasan ini hanya dibuka untuk hak akses operator kearsipan dan admin unit kearsipan. Jadi tidak semua pegawai bisa melihat menu arsip. Mungkin kawan-kawan yang hak aksesnya staf atau operator surat mungkin agak bingung ya. Mana saya buka di Sinde kok nggak ada menu arsip? Katanya ada Sinde arsip. Mana gitu ya. Nah, karena ada kekhususan, ada akses khusus ya, kerahasiaan dan lain-lain. Jadi memang kita berikan batasan akses. Yang bisa mengakses menu arsip pada Sinde ya hanya pegawai yang diberikan hak akses operator kearsipan dan admin kearsipan. Nah, operator kearsipan itu adanya di mana? Di unit kerja atau unit pengolah. Unit pengolah itu apa sih? Unit yang melakukan penyimpanan dan pengolahan arsip, bukan penciptaan arsip. Penciptaan arsip itu mungkin bisa di masing-masing substansi atau tim kerja yang sifatnya masih berkas-berkas kerja tadi. Nah, nanti tugasnya operator kearsipan yang ada di unit pengolah tadilah yang mengumpulkan berkas kerja tersebut, membuat daftar berkasnya, membuat daftar isi berkasnya, sehingga nanti menjadi sebuah daftar arsip dengan status close file, tutup berkas, artinya tidak ada lagi berkas kerja yang ditambahkan, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu untuk konsepsi dasarnya ya. Tentang korelasi tadi, apa sih, kenapa sih kami pencipta kok diajak-ajak diskusi terkait ini, ya karena dari Bapak Ibu pencipta ini di masing-masing tim kerja ini yang menjadi bahan kerja lanjutan buat kawan-kawan operator kearsipan. Seperti itu. Nah, jadi untuk operator kearsipan yang sudah ditugasi, mohon juga diperhatikan Permendikbudristek nomor 20 tahun 2022. Tadi penting sekali klasifikasi arsip. Ketika kawan-kawan pencipta arsip atau pengonsep surat itu salah dalam memberikan klasifikasi arsip, jalan terakhir untuk ngebenerin klasifikasi arsip adalah di operator kearsipan nanti ketika membuat daftar berkas. Nanti bisa disesuaikan klasifikasinya dengan benar. Berarti bisa nanti dibenerin sama operator kearsipan, ya sudahlah asal aja deh di penciptaan, ya jangan gitu juga kan. Nanti akan dilihat daftar isi berkasnya
banyak klasifikasi yang salah gitu ya. Jadi kita perlu berbarengan gitu ya. Di awal masih pelentang-pelentang mungkin daftar isi berkas karena ketidakpahaman klasifikasi arsip. Ya ke depan kita benarkan gitu dari penciptaan sudah harus punya apa ya, kitab sucinya kita itu ya tata naskah dinas dan Permendikbudristek nomor 20 tahun 2022 khususnya bagaimana kita menentukan klasifikasi arsip. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi admin unit Sinde sama admin unit kearsipan sama atau beda? Beda ya. Kalau admin unit Sinde itu adalah pegawai yang di apa ya, teknisinya Sinde gitu, ngebenerin rumahnya Sinde, struktur unit kerja, struktur jabatan, lalu pengguna, ada yang mutasi, ada yang meninggal, ada yang pensiun, ada yang pindah gitu ya. Itu nanti adalah tugasnya dari admin unit Sinde. Nah, kalau admin unit kearsipan, nah ini nanti kekhususan untuk pemindahan serah dan musnah nanti untuk di kegiatan kearsipannya seperti itu. Punya tugas yang berbeda. Bagaimana ini Bu Juta, ini kawan-kawan adem ayem sepertinya sudah Biro Pusat sudah ada ya untuk daftar berkasnya ya dan isi berkas ya. Tinggal dilurusin aja nih klasifikasi arsipnya sudah benar atau belum. Kemudian nanti di file-file suratnya apakah ada file TTE yang ternyata ketika kita pindai pakai Mbak Amalia bisa di-share nggak Mbak? TTE.cominfo.go.id. Jadi Bapak Ibu jangan merasa oh ini suratnya ada barcode TTE berarti suratnya asli. Nah, tidak selamanya seperti itu. Kalau pakai barcode TTE, kita gampang sekali menelusuri surat itu asli atau tidak dengan ini tte.cominfo.go.id atau aplikasinya apa Mbak yang selalu tahu VeriDS ya kalau Android ya, kalau iOS nggak ada. Nah ini tinggal diunggah saja dokumen PDF-nya. Ada sedikit saja perubahan, hanya sesederhana Bapak Ibu menggabungkan file surat dengan lampiran file terpisah. Misalnya tadi surat undangannya TTE satu file sendiri. Kemudian nanti ada file lampiran terpisah, jadwal kegiatan dan daftar peserta. Kemudian nanti digabungkan dengan aplikasi di luar Sinde menjadi satu file untuk 3 halaman. Maka ketika diunggah, diverifikasi dokumennya akan disampaikan bahwa dokumen tidak memiliki tanda tangan digital. Jadi harus hati-hati. Seperti itu. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu di kolom chat. Itu ada bahan paparan hari ini. Silakan diunduh. Kemudian itu juga ada laman untuk mengecek TTE. Silakan juga di copy untuk keperluan kalau menerima surat TTE. Ya bisa mengecek kevalidannya juga melalui tautan tersebut. Bu Juwita ada yang mau ditambahkan, silakan Ibu. Ya, baik Bapak dan Ibu, kami mohon dukungannya untuk ya membantu proses juga pengawasan kearsipan internal yang nanti kita akan, tadi saya sampaikan akan mengadakan exit meeting di hari Jumat secara daring, Jumat pagi ya. Nanti undangannya akan kami sampaikan, jadi kami ingatkan mohon untuk Bapak dan Ibu atau mohon dukungan pejabat struktural untuk menginput ya data dukungnya yang sudah kami sediakan. Jadi kalau masih ada yang kurang ini tadi ya untuk ketersediaan arsip aktif. Nah ini kan sama dengan kegiatan hari ini. Jadi berhubungan dengan kegiatan hari ini untuk daftar berkas dan daftar isi berkas arsip aktif di unit pengolah. Ya, kami mohon bantuan Bapak dan Ibu karena juga dari tim pengawas eksternal ANRI akan melakukan verifikasi lapangan, artinya akan melihat ketersediaan arsip aktif. Jadi ada arsip aktif perwakilan dari setiap substansi yang ada di unit kerja. Jadi tadi untuk kode klasifikasinya tidak hanya kode klasifikasi TU, KP, PR, KU, tapi kita melihat juga kode klasifikasi substantif. Ya, contoh mungkin di inspektorat kode klasifikasinya yang WS, lalu ada kode klasifikasi di tata usahanya
yang terkait dengan TU, terkait dengan KP, KU, PR, RTHK, dan lain sebagainya, itu mohon juga terwakili dari masing-masing substansi. Jadi untuk pengawasan ini agak naik kelas, jadi ketersediaan arsip aktifnya yang ada di unit pengolah dari masing-masing substansi, seperti itu ya. Jadi mohon dibantu Bapak dan Ibu, nanti memang berkasnya tidak semuanya harus ada ya sampai dengan exit meeting, tapi tadi kami kasih kelonggaran waktu sampai dengan minggu kedua Juni 2024. Akan tetapi kalau exit meetingnya ini akan kita lakukan, paling enggak ada data dukung yang harus sudah diunggah. Itu sih. Terima kasih. Baik Bu Julitasari, terima kasih. Dan kita cukupkan saja ya, kita cuma titip pesan aja untuk bantu dikawal untuk capaian Renstra, capaian RBI ini tahun penentuan ya di 2024. Baik, sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap, dan kita sama-sama berkomitmen untuk mencapai semua peranan strategis di Kemendikbudristek. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Magita, Bu Ita.